yang mau dipasang di pintu apa? Jadi bahas dong. Oh iya, jadi bahas Empat jiwa, beda karakter, satu rumah kos dengan pikiran beragam. Hong isi ramah di awal, Johnny bijaksana dalam segala hal, Ricky bekerja keras menyapu keadaan. Maiko cerdik memutar haluan ke arah yang salah. Oke guys, kembali ke Kos Podcast Santai. Episode berapa? Episode ketiga ya. Mantap. Episode ketiga. Jadi kita tiap minggu doakan kita selalu bisa posting setiap minggu ya. Iya. Berbagai Berbagai kita nge-share pengalaman-pengalaman atau apapun yang topik-topik terhangat. topik-topik, iyalah. Jadi hari ini pembahasan kita apa nih? Apa yang akan kita bahas hari ini? Agendanya apa hari-hari terdekat tersebut? Hari ini apa nih? Nah ini ini hari-hari ntar lagi apa sih? Ntar lagi Imlek ya? Imlek tanggal 29. Imlek itu ini ya, apa? Hari besar China? Ya. Atau apa sebutannya? Hari besar Cina. Cina. Sebenarnya lebih tepatnya tahun baru Cina. Tahun baru Oh, iya, Cina. tahun baru Cina. Oh itu tahun baru. Tahun baru Cina. Kalau Imlek ya? Imlek. Imlek. Gua juga Imlek nih. Lu apa? Natal. Natalan juga. Emang lu Cina? Tapi gue jarang liat orang Imlek. Ya kan beribadah nggak harus di. Tapi kan Imlek bukan karena agama kan? Bukan sih. Tradisi. Oh iya. Tradisi. Bukan karena agamanya dia mau agama maupun, cuman kalau misalkan dia Adatnya apa ya mungkin ya? Lebih ke Masuk adat tradisi sih adat ya. Ya adat loh. Iya. Keturunan lah Adat, istilah iya. keturunan Tionghoa, Chinese gitu. Ya, lo misalnya mau lo orang timur tapi masih ada titisan Ya. Tionghoa, ngerayain. Berarti Banyak sih. turut merayakan ya. Kayak orang Muslim juga kalau keluarganya ada yang Chinese. Iya sih, keturunan benar. Chinese, Iya, keturunan benar. Tionghoa juga mereka juga ngerayain. bener. Tapi Kayak baju-baju gamis. tempat orang-orang. ibadahnya nggak sampai itu. Aduh. Nah, tadi apa tuh? Itu Gue bingung juga pengurus itu Gua bingung itu mau kemana gua. Kan kita temenan anjing. Enggak, bukan dasar temennya. Tapi gua bingung. Apa ya buat nutupnya? Gue bingung tuh gorengnya, sumpah gue bingung. Itu kayaknya nggak ada jalan keluarnya tapi deh. biasa kalau kalian Imlek gimana? Tapi gua Merasakan nggak Rasakan. Gua ngerasain ampaunya sih. keramaiannya? Iya. Oh berarti kalian punya ada Oh, masih beberapa dapat angpau juga kalian? angpau ya. Karena Karena masih kayak Iya dari sih. orang-orang terdekat. Pasti kan kita Eh, ada orang-orang terdekat yang Tapi- keturunan. nyokap, sorry gue potong. Nyokap gua ngajar dia kan ngajar SMP. Dia ngajar di Hindu. Sekolah Hindu di Bekasi. Hindu. Jadi rata-rata iya orang situ orang Chinese. Jadi kalau misalkan hari apa tahun barunya China di Black ini selalu dapet tuh ini apa yang kue bulat itu apa sih yang kue bulat gitu. Oh, Keranjang. kue keranjang, Kue keranjang kue satu bakul. lagi bukan yang kayak bulan. yang kayak gula-gula gitu. Oh kue bulat. Kon. Apa sih namanya itu ya? Yang Kue bulan. Itu kue bulan namanya. Iya, kue bulan. Ada Bukan bulat. yang lengket gitu loh di mulut. Oh, iya yang putih. Bukan putih. Putih lengket. Coklat gitu, kayak gula coklat gitu. Putih lengket ya teh. Iya kedodol. Iya kayak dodol kayak gitu. Iya itu kue keranjang. Oh, itu kue Oh, keranjang kue namanya. keranjang. Tapi ada sebutannya apa sih? Iya, Ya bakul, itu. kue bakul. Jadi dia terbuat dibentuk pakai bakul lah. Iya, Kalau kayak zaman gitu. dulu tuh Iya, dia pakai bentukannya bakul. kayak gitu. Bulat gitu. Bentukannya. Oh, iya selalu dikasih apa? Selalu dapat Iya. bingkisan dari sekolahnya. Oh, Jadi gua juga tahu itu enak sih biasanya digoreng pakai tepung. Iya itu kalau tapi iya itu digoreng kayak tepung jadi kayak gorengan apa sih? Enggak, tapi kalau Kayak di gorengan tepung. di gua di gua tunggu dodolnya udah Oh, biasanya dodol iya. ya dodol kan udah keras Iya, nih. Baru kita goreng pakai tepung. Ya. Biasanya. Iya betul. Kalau dimasukin kulkas sih jadi keras. Biasanya kalau kita Pasti sembahyang itu keras. kita taruh di altar itu sampai lama loh itu. Kita nggak ada yang masukin kulkas sih. Dibiarin di luar gitu aja. Saya tuh mau lu 10 tahun, 30 tahun
masih expired juga. Emang bener bos. Masih apa? Masih expired. Iya berarti expired tuh. Bener dong. Iya. Kayaknya semuanya. 23 bulan masih expired. Kacau di orang. Aduh. Ya, itu doang sih yang gue tahu. Tapi- Beberapa dari Bawa. Yang gua apa tadi gua bawa yang mau beli pasang di pintu apa? Jadi bahas dong. Oh iya jadi bahas. Itu privasi. Jadi ada teman gua. Di kamar Enggak, mana? Di kamar bukan mana? teman lu aja sih. Nah, ini gua, Teman ini kita gua. ya, teman kita. Gua. Oh, iya, Gitu iya. aja gua gitu. Ya nggak tahu nanti ditunjukin di gambarnya. Iya nanti kita kasih lihat gambarnya. Jadi Di pintu kosan yang itu. sebenarnya itu harusnya dipasang di altar untuk sembahyang dewa Untuk sembahyang. itulah. Dia dipasang Jadi di ini Enggak, apa itu untuk agama tuh. pajangan. Ya, itu untuk agama Buddha. Buddha. Ajaran Buddha. Jadi mungkin kurangnya pengetahuan ya. Iya. Jadi dipasangnya di pintu kamar dia. Jadi pas aku lewat, wah ada dewa nih di dalam. Tapi nih kalau di luar itu ada efek ini ya nggak tuh? Kayak misalkan apakah kalau kita salah nempel atau gimana itu ada dampaknya nggak? Sebenarnya nggak ada sih. Itu kepercayaan lah. Kepercayaan masing-masing sebenarnya. Kalau zaman sekarang sih kayak udah nggak Terlalu kayak dulu lah. terlalu kayak dulu lah. Terus kan juga karena dia nggak tahu juga kan, jadi nggak ada masalah. Jadi yang seharusnya buat di altar, Iya, cuman kan ditaruh kalau di kayak aku yang pintu. agama Buddha dan biasa sembahyang itu kan tahu kan, oh ini biasanya kita beli buat untuk Di di altar. altar. Namanya kan anak muda, masih kurang pengetahuan. Ya masih muda. Masih lah. jadi salah nempelin tuh ya. Salah. Oh John, biasanya pas Imlek itu kita harus siapin apa aja sih? Iya, prepare-nya apa sih sebelum hari Imlek itu? Tergantung tradisi. Kalau kita tuh banyak tuh sebelum Imlek itu kita makan besar. Itu Makan namanya- besar itu hari apa tuh? namanya sacapme. Pas hariannya. Makan pas besar ya. Imleknya. Besokannya Imlek, malamnya kita Oh, kayak kumpul keluarga. kayak tumpengan gitu ya? Ya, kumpul Rame-rame keluarga, kumpul makan keluarga. Maksudnya tapi kan kalau kayak model-model makan keluarga kan mungkin kayak yang di Lebaran lain juga sama lah. Maksudnya, Iya. maksudnya tuh kayak barang-barang apa aja, langsung ada iya. di rumah, apa aja yang disiapin. Kalau Kan kalau nggak salah tuh katanya semua harus baru katanya. ya, jadi kayak menjemput tahun baru lah. Jadi semua harus serba baru. Nggak ada. Terus nggak ada. rumah-rumah juga harus dibersihin. Ya kayak Tapi- debu-debu rumah baru. segala Tapi macam. gua dengar kalau waktu itu di teman gua katanya kalau misalkan Imlek kayak gitu, pas hari Imleknya nggak boleh nyapu rumah gitu. Ya itu tradisi juga Iya kan? saya. Nggak boleh ya? Tapi tadi katanya harus bersih-bersih. Nggak Iya, mungkin sebelum sebelumnya, harinya. sebelum- Oh, sebelum- hari sebelum H hari- sudah harus. Ya, jadi sebelum hari hanya itu kita harus bersih-bersih dulu karena pas hari hanya itu kita udah nggak boleh sapu-sapu. Iya, katanya Itu kalau Apa itu? kepercayaan itu kalau kita sapu keluar itu kayak buang rezeki. iya benar. Oh, jadi makanya diberesin dulu, Ya, diberesin dibersihkan, dulu. Jadi udah ini. hari Jadi hanya pas itu hari benar-benar Istilahnya menerima rezeki yang baru hari lah. hanya itu benar-benar bersih lah. Jadi nggak ada- Pantangan lah ya, nggak Nah, bisa. terus Tapi gue kemarin juga nih kok, gue kayak nonton adalah medsos. Ini gue baru lihat katanya kalau di hari Imlek itu kalau kita kan nggak boleh nyapu, sampah kita masukin nih, kita harus taruh duit katanya. Wah, aku nggak pernah dengar. Katanya itu gue juga baru lihat. Bahkan gue kayak Apa nggak itu mungkin mitos? juga. Makanya atau- itu tradisi itu Berbeda ya? beda macam-macam. Iya sih. Ada yang simple, ada yang perintilan ribet. Wah, Soalnya juga katanya ada juga yang misalnya kayak nggak boleh nyapu, nggak boleh apa, itu juga ada batasan harinya kan. terus nggak boleh ini keramas. Ramas, Di Nggak boleh keramas juga di maksudnya hari apa, hanya itu. Oh, di hari makan bubur juga nggak boleh. Pertamanya. Oh, Makan salah. bubur aku nggak pernah dengar. Kalau keramas aku tahu nggak boleh. Jadi sebelum hari H itu ya, kita bersih semua lah. Paling mandi boleh, cuman keramas tuh nggak boleh. Kalau nggak sengaja keramas gimana? Kalau Nggak mungkin. sengaja keramas ya. Itu nggak mungkin. Biasanya cowok kan kalau mandi. Iya, Ah, aku juga main biasa gayung udah aja. selalu tiap hari keramas itu. Oh, berarti batal dong, nggak boleh. Mungkin kalau Itu nggak sengaja tradisi nggak apa-apa. sih, mana kepercayaan aja sih. Ya
Ini kalau Ya, jalanin semakin beda lu beda percaya, ya semakin- dikemasnya semakin gimana. jadi kenyataan kan. Seperti itu. Tapi emang bajunya wajib baru ya? Baju itu tradisi juga, baju kebanyakan mereka pasti carinya yang warna kuning, merah. Iya. Ah iya, itu gue pengen nanya nih. putih juga. Kenapa kalau Imlek itu apa ya namanya? Sudutnya itu titiknya itu harus berwarna merah. Karena Imlek kan bernuansa merah. Kalau kamu ke mana-mana itu semua pasti lampionnya Iya, merah, maksud tuh dekorasinya semua merah. Melambangkan maksudku, keberanian iya. nggak? Nah, itu Rezeki sih, orang iya, rezeki, kemakmuran gitu. Jadi semua serba merah, meriah. Iya merah. Rezeki juga rezekinya meriah. Paksa. Apa namanya baju ininya? Kalau baju China-nya itu Chongsam, Chongsam. Chongsam. Kita kusir paksa. Chongsam. Gitu. Chongsam. Tapi enggak semua pakai lah. Kalau aku pakai Chongsam kayak Tapi kan ada, bukan yang kemejanya. iya, Kemejanya Yang kan? ada kancing tuh, ya kayak Wong Fei Hong gitu lah, Ah. baju-baju Wong Fei Hong. Baju tuh Jet Li. Ya. kayak ini skinnya Chow. Aman kan ya? Gini cowok. Ada skinnya Iya, Chow, iya, ntar skinnya ada Chow yang ini skinnya kan. Chow. Iya. Ada. Skin Chow. Itu Chow kan dari itu kan? Iya. Orang Kalau di keluarga gue nih kok, yang gue tanyain soal tadi, baju wajib baru nggak sih? Kalau keluarga gue itu ngajarinnya gini, selagi lu ada rezeki, lu mampu, kalau bisa beli. Dia nggak Cuma dipaksakan kalau ya. nggak bisa, ya udah nggak apa-apa. Berarti balik Tapi lagi nggak ya, dipaksakan. menyesuaikan Semua balik beda-beda lagi, ya, balik semua lagi, balik lagi. menyesuaikan lah. Ada yang ngotot harus ada yang nggak harus dipaksakan. Karena baju sekarang juga 20.000, 30.000 juga ada kan. Yang penting kan baru masih segel. Ini warna merah lah. Nggak merah yang kuning apa? kuning. Merah kuning. Putih nggak dapat ya? Putih jarang Tapi sih. itu Ada pernah juga, lihat ada tapi Chongsam ya? Chongsam Chongsam. itu warna putih ada. Tapi ada. biasanya Hitam, tuh putih. kalau yang kayak warna-warna di luar tersebut tuh kebanyakan pakainya di hari kedua. kadang juga ya yang Dua, bebas. tiga. Untuk Dua tuh mungkin biasa hari bebas. kedua tuh hari-hari perayaan mungkin ya, hari hanya perayaan Enggak, gitu, bukan enggak, kalau hari hanya seperti hari Imlek. Cuma Hmm. kalau kayak hari H, 2 hari dia kan ya udah beda aja efeknya. banyak variasinya berarti ya. Udah lewat dari hari H. Gitu. Kalau Imlek dulu masih enak, masih dapat angpau. Kalau Imlek sekarang aku mesti ngasih angpau. Karena Soalnya udah udah nikah. Oh. Nah, itu yang gue Berarti kalau yang masih single nggak boleh, yang belum nikah. Yang belum nikah boleh aja kasih, Tapi tergantung kasihnya mungkin ke orang tuanya. Oh. gitu. oh bisa. Tapi kalau di aku nih kok boleh ngasih asal jangan pakai amplop merah. Ya Nah, benar. itu kenapa nggak boleh? Yang tradisi tadi balik lagi ke Tradisinya itu tradisi. kalau mitosnya itu kalau lu kasih angpau, lu sebelum nikah lu kasih angpau, lu kalau belum nikah lu kasih angpau, lu itu Apa cium? lu nggak akan dapat jodoh gitu di Jadi kita- tahun itu mungkin kita nggak dapat dapat jodoh. Angpau kan kita boleh aja kayak sebagai simbolis lah angpau, tapi dalamnya nggak ada isi. Sejuta lah. Dalamnya dewa. Tapi gue mau nanya kok, masalah dupa nih ya. Dupa kan berbagai macam tuh. Maaf nih ya, gue kan nggak tahu kenapa dupa itu cuman yang panjang gitu doang. Sementara kalau di beda tradisi lain, dupa di Bali, lu pernah lihat gak sih dupa di Bali kayak permen coklat yang Oh, itu. coklat payung? Oh, Iya, coklat payung keliling gitu bener. Sebenarnya dupa sekarang variasi sih. Oh, Ada apa yang itu dupa hanya? bubuk lagi. Oh, Ada yang dupa yang pendek kecil. Dupa itu dari mana sih? Dupa itu dari Ada juga pohon- yang bentuknya kayak arang. pohon mahogani kan ya? dari dari pohon yang Oh, dibuat jadi di- serbuk jadi Oh iya, gue sering liatin itu di reels. ya Benar, yang benar. pohon-pohon itu kan pohon Iya, iya, mahogani iya, ya iya. Kayak di serup-serup gitu Ya. lah. Terus kalau di tradisi aku juga tuh ya, itu kan ada kami namanya hiyo buat sembahyang. Hiu itu ya itu dupa. oh Ya, hiu itu sebutan sebutannya kalau yang panjang itu kami sebutnya hiyo. Oh, kalau pendek Hiyo. Jadi kalau yang panjang hiyo. Oh, iya. Tapi setelah ini nanti gua ada mau ceritain.
Gua kalau misalkan dia ngomong-ngomong lupa terus dia ngomong nih. Gua Jangan. nanti kita bahas di luar aja lah ya. Nah kan, Kenapa itu? nah Enggak. kalau hionya jatuh, kami udah nggak boleh pakai. Wajib Oh, dupa tersebut kalau misalkan jatuh. hio tersebut wajib. Hio juga ada yang gede tuh, yang besar merah, ada naganya. Tas. Bukan. Nah, itu Pasang. gua kasih lu 100 juta kalau bisa kan begini. Gua kasih lu 100 juta kalau bisa kan begini. Coba nanti gue juga penasaran sih itu kayak gimana sih yang, gedenya. yang besar. Dia besar juga. Sekarang udah ada yang model agak kurus kecil. Iya. Kalau dulu segini-segini nih, Tinggi kiris. tinggi kurus, tinggi kiris. kiris, tumbuh kurus, Tinggi kurus. tinggi kurus. Terus dulu segini-segini. Tapi ada juga yang jumbo. Oh iya kok. Tergantung. Sama aku masih mau nanya nih. Kadang kan kita kan lagi sembayang pakai hio kan. Itu kita biasa ada naruh hionya berapa itu maksudnya Iya. apa? Nah, itu saya juga kurang paham. Saya cuma ngikutin tradisi. Jadi kita bukan ada yang 3, ada yang 5, Iya, ada satu. ada yang 1. Biasa itu kayak dewa pintu, taruhnya 1. Kalau dewa bumi, taruhnya 5. Kalau dewa ya. Kalau dewa lain-lainnya, taruhnya rata-rata 3 biasanya. Gitu. Jadi kalau itu saya mesti tanya dewa-dewanya ini. Dewa Krishna. Beda lagi. Beda. Musuhnya Krishna. Tidak. Ya, itu beda. Siapa sih musuhnya Krishna? Gue nggak tahu. Yang penting gue kalau searching musuhnya Krishna anak nakal. Gitu dong. Nah, tapi gue mau sedikit cerita nih. Imlek. Gue dulu pas bocah, namanya bocah, incernya emang angpau ya. Oh. Terus dulu kan gue ini terbilang keluarga yang sederhana lah. Jadi mungkin untuk dibilang dapat angpau itu nggak gede-gede banget. Tapi namanya bocah, megang 10.000, 20.000 kan udah senang Tapi nggak ada banget. patokannya kan itu? Angpau Nggak ada. isinya. Nggak ada. Kayak sih kelasnya kan. Terus Ikhlas. dulu kan keluarga gue sederhananya masih agak ke bawah sedikit. Cukup lah, bercukup. Cukup cuman kadang Cukup. kurang. Mau beli rumah cukup. Cukup Mobil kalau cukup. Itu berlebihan sih. Gue masih inget tuh jadi emak gue bawa ke toko baju. Terus gue ya namanya gue tau lah kondisi keluarga gimana. Di emak gue ngambil baju banyak. Gue ngomong ke emak gue, aku cukup 1 setel aja deh, takut kurang duitnya. Pas mau bayar beneran kurang. Itu ngeliat muka orang tuh kayak sedih banget. Kita masih kecil nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi yang gue bikin senengnya apa? Dulu bokap gue itu jarang bisa ngumpul karena kerja lah. Dia bekerja. Bertanggung jawab lah. Terus gue paling seneng tuh kalau keluarga saudara-saudara ngumpul ke rumah. Gue senang di situ. Sekarang gue bisa ngebeliin baju untuk satu keluarga, bahkan saudara-saudara gue bisa gue beliin, tapi udah nggak bisa ngumpul kayak. Ya nggak ada Sedih banget. persamaannya. Gue udah sampai sekarang ini kayak orang mau ngomongin soal angpau itu kayak udah nggak ada artinya. Iya. Cuma kayak ngumpul keluarga itu yang benar-benar artinya besar banget sih. Iya. Mungkin dari situ kalau ikut perkumpulan apa bisa berkumpul itu Iya, karena biasanya tuh tahun sekali dari luar negeri pulang, dari luar kota pulang, semua biasanya berkumpul. Apalagi kalau masih ada kakek nenek ya, biasanya tuh kumpul bareng, makan bareng. Di satu posisi ada satu hal yang harus gue terusin dulu, harus Tanggung gue jawab capai lu lah dulu. ya. Tanggung jawab Iya, dulu. Bang. Ya setidaknya sekarang ini gue bisa Mencukupi. memberi rezeki ke keluarga gue udah seneng banget sih. Iya, benar. Mudah-mudahan Imlek ke depannya bisa bareng. Bisa berkumpul Bisa lah. saling berkumpul lah dari keluarga. Nah, kau kenapa enggak? Kalau aku tahun lalu sih udah Oh, kumpul. tahun lalu udah. Udah kumpul. Ya rencana nanti next nggak harus Imlek lah, nanti next Acara awal mungkin Imlek ya. baru acara. Kumpul keluarga nggak harus Kumpul Imlek keluarga. sih. Iya, nggak harus Benar sih. tiap Imlek kumpul, nanti habis itu nggak kumpul lagi. Ya aku kalau rencananya sih pengen semuanya udah tercapai, udah bisa inilah financial freedom, kita bisa kumpul Iya, benar. setiap hari, setiap saat Iya, benar. sama keluarga. Kadang makanya sih itu juga yang jadi alasan gue kalau gue sekarang pulang, gue
mungkin gue bisa ngumpul gitu sama keluarga gue. Cuma kayak kalau kita ngumpul ada yang kurang, Kayak Nggak. kita bersalah juga gitu ya Bersalah kayak. juga. Iya sih, sebenarnya ada jadi kisah pilu ini ya Jadi kayak. gini ya, ada orang bilang keluarga paling utama kumpul, tapi ujung-ujungnya kita juga butuh uang kan, butuh ekonomi kan, Gitu ya. semua juga butuh duit, Iya, makan kita juga segala ngeliat- macam, ngeliat dari biaya sisi itu sih. rumah, kontrakan. Bener, karena kan nggak mungkin juga kita Kita kumpul-kumpul tapi kalau melarat buat apa? iya sih benar. Karena balik lagi kan nggak mau mengulangi Iya. citra yang dahulu, masa kita mau berubah gitu Benar. kan biar berbeda, ya biar lebih baik aja. Cuman kan gitu, semakin lu kejar apa namanya, ya semakin jarang lu bertemu, semakin mengejar. Intinya kita harus ada target lah. Balik lagi ada pengorbanan sih sebenarnya Iya. kayak gitu. Pengorbanan di waktu, di bertemu sama keluarga, tapi apa yang lo dapet ya udah bisa jadi achievement buat keluarga juga. tapi Cuman di satu sisi ada hilang waktu, hilang kebersamaan. walaupun target kita, misalnya kita punya target pun tidak tercapai, seenggaknya kita udah berani melangkah dan mencoba sih. Iya benar. Jangan ini dalam nih. jangan pernah ketika kita memikirkan hal sesuatu itu untuk kebaikan kita, keluarga kita, bahkan masa depan, tapi kita nggak berani melangkah, nggak berani memulai, Iya. itu kayak gagal banget. Dibanding terlambat melakukan sesuatu. Ya, tidak ada kata terlambat. Iya. Intinya kita harus usaha, dimulai dari sekarang ya kan. Kalau enggak kapan lagi? Oke. Lalu seputar Imlek apalagi nih? Perayaan agenda yang terdekat nih. Kan Biasa Imlek, kalau Imlek itu kalau di hari H itu biasa banyak tuh barongsai keliling komplek. Itu biasanya kita pasang-pasang ini nih angpau di depan pintu, ntar dia lompat-lompat ngambil kayak gitu. Ternyata warung saya juga butuh duit. Iya barongsai kan yang main orang Oh, tuh itu enggak. tradisi lah ya. Iya, Tapi tradisi. kalau dia sampai hancur pintu, pukul Hancur pintu. pukul aja, omelin. Kalau harusnya juga manusia. Buat adik-adik itu barong saya itu manusia ya di dalamnya. dalamnya jangan kalian dorong-dorong. Kasihan itu mereka udah berlatih. Tapi hebat sih. Keren tuh. Ya, Barong saya itu gila. Keren. Gua ngeliatin latihan mereka tuh pakai Iya, kayu yang berdiri itu kan. Iya. Ini pegang barongsai itu capek loh, kepala barongsai itu Belum lumayan. lagi ngap di dalamnya. Gua lagi Saat itu tuh yang capek yang belakang. Kalau yang depan kecepirit, kecil banget. Iya, aduh. Gua mau join tapi salah. Anjing gede botak lagi. Pas diangkat disepret bunyi. Aduh, banget. Tadinya gua dingin sekarang gua jadi keringetan. Mungkin ya. Makanya barongsai itu nggak boleh makan ini pencuci perut. Takut mules makan yang kan. pedes juga ya. Takut mules. Mungkin pas sebelum dia show gitu mungkin diperhatikan kali makanannya supaya nggak terjadi yang hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau dulu Enggak kan sih, gua- latihannya gua ngeliatin sih gua. dulu Keren sering sih. itu di mall-mall kan Dia sering ada. lompat-lompat tiang-tiang itu. Iya, Yang tiang- itu gua beli. Bahaya Salah banget anjay. salah injak Salah injek ketemu deh. ketemu dewa. Ketemu barongsai asli itu di atas. Oh ya, kok satu lagi. Dua juga nggak apa-apa. Ada yang namanya tatung. Satu ngapain tuh? Oh, tatung itu kalau dibilang apa ya? Kayak dukun ya. Lebih kalau di ini Ya, sebenarnya Orang sih pintar, kalau orang pintar. orang pintar, dukun yang dia tubuhnya itu bisa dirasuki dewa istilahnya. Dirasuki dewa. Itu biasanya di Singkawang nggak sih banyak gitu ya. tapi sebenarnya biasanya orang-orang gitu ada aja di daerah setiap daerah. Ya ada. Tapi benar nggak sih kalau orang yang tatung itu nggak boleh kerja? Wah, nggak pernah dengar kalau tatung nggak boleh kerja. Mungkin dia emang udah Mungkin kerjaannya memang itu melayani masyarakat. dan itu juga mungkin udah Kerjaannya bawa malah- dari keturunan kan. Ya. Nggak mungkin dia pelajari. Biasa ada keturunan. Iya, ada keturunan. Keturunan dari kakeknya atau ayahnya. Iya, emang itu bisa turunan. Turunan. Nah, biasa ada juga yang mempelajarinya itu. Tapi itu banyak tuh syarat-syaratnya. Kayak puasa mau berapa hari, Iya, iya.
jaga makan dijaga yang Itu biasa kalau mau cap gome kan. Cap gome itu apa ya? cap gome itu Hari mutlak. hari akhir apa hari terakhir Imlek. Oh, akhir. Imlek berapa hari? Jadi Imlek tuh kita ada sampai 3 hari. 15 hari sebenarnya Hmm. tradisi. Hmm. Kalau orang bilang 2 minggu. 2 minggu. Jadi ada sacapnya itu hari 2 minggu, hari Hamin 1 sama cap gome. Cap-capnya itu Nah cap gome itu biasa bulan tuh bulat full Oh, bulan purnama. bulan purnama. Ntar kalian lihat deh. oh ya kok. Kalau di Idul Fitri kan orang salamannya minal aidin wal faizin. Terus yang mungkin yang Kristen Merry Christmas Ya, atau sama Natal. ya. Nah, kalau untuk Imlek ini Nah kalau Imlek tuh biasa pakai tangan gini. Kyonghi. Kyonghi, ya. Kyonghi artinya apa? Kyonghi itu Semoga beruntung. semoga beruntung. Kyonghi Kong Shi Fa Sai. Oh, Kalau bahasa oh, Chinese-nya Gong Shi Fa Sai. Mandarinnya Kong Shi Fa Sai. Jadi semoga beruntung dilimpah-limpah. Jadi saling mengucapkan lah Saya ya. mengucapkan Kong Shi Fa Sai. Nanti dia kasih apa? Komaiko Kyonghi dikasih apa? Terus kalau yang berlawanan cuman itu doang nggak ngasih apa-apa gimana? Gak apa-apa sih. tapi bener gak sih kok katanya kalau kita pas lagi ngucapin Kyunggi gini ini nggak boleh sampai 20 kali. Ngapain 20 kali? Iya, kalau 20 kali kepegel. Iya bener. Iya. Kelamaan. Kelamaan. 20 kali. 20 kali. 20 kali. Pegel juga nih. Keluar lama-lama. Nyampungnya kapan? Keluar ya? apa kok? Emosinya Emosinya keluar. Oh. Kan orang nungguin lama banget. Oh. Emosinya keluar. Gini 20 kali nggak dang. Waduh. Kadang ada keponakan ada yang kalau waktu itu pernah kasih dia bisa ini loh. Ada keponakan mungkin dia nggak ngerti ya, masih kecil. Dia langsung buka Iya. angpaunya di mulut. Iya. Nggak boleh. Pas habis dikasih nggak boleh. Baru ceban gitu. Nggak boleh. Tapi kalau habis dikasih bisa dibuka kan? Ya kalau anak-anak ya oke lah. Tapi kalau yang udah dewasa mungkin udah SMP, SMA kan harusnya udah ngerti lah. Nanti kita gitu Bukanya kasih dari sama dia. belakang. Langsung kita buka aja kita sobek. Duitnya disobek. Duitnya disobek. Wah, Dikasih gitu-gitu tapi sobek. Salah lu itu. Tapi, apa bisa ditransfer nggak sih? bisa aja sebenarnya. Penting nggak perlu harus nggak mesti Nggak harus perlu. di. Tapi ada juga orang yang nggak mau seperti itu. Karena ibaratnya lu kalau nggak datang silaturahmi, ya gua nggak Iya kasih. sih sebenarnya kan mempererat ini. Iya. kok. Jadi lu yang datang. Tapi kalau lu mau transfer nggak apa-apa sih. Harus Tapi berbahagia. bener gak sih kok kalau pas hari H Imlek itu kalau hujan berarti artinya tahun bagus. Ya. Rezeki ya. Nah, jadi kayak diberikan Mengalir lah ya. mengalir seperti itu. Tapi kalau nggak hujan juga rezeki juga. Kalau hujan tiba-tiba ada barara. Hus. Gimana Pak? Berarti dia menolak rezeki yang ada di daerah situ. Kan itu panggilan. Pak. Panggilan. Kalau Barara kan panggilan. panggil. Dia kan ngusir. Dia kan sesuai job desk dia. Enggak, misalkan dia lagi gabut aja nih. Udah mau Imlek tuh ada awan mendung mau hujan. Set dipindahin sama dia. Ya, kalau nggak pindah gimana? Nah, Ya harus sampai pindah. Ya berarti solusinya pindahin dia aja. Berarti gitu ya. Berbagai ininya ya. jadi, ya sukacita lah. Bukan suka duka ya, sukacita. Kita harus happy. Iya benar. Ya setiap Paling hari kalau sih. dukanya itu ketika kita udah nunggu lama Imlek tapi pas hari Imlek itu kok berasa cepet banget. Ya, itu kayak biasa. Biasa waktu masih kecil sih. Kalau udah dewasa gini, cepet-cepet satu lewat. hari doang udah Iya betul. udah Malah udah kita bakal biasa balik aja. dengan kegiatan masing-masing lagi. Ya. Kayak, Iya. dan udah ketutup sama kesibukan. kalau yang waktu kecil kan mungkin liburannya panjang gitu karena kan. ketemu sama Jalan. sanak saudara, Nah, sama-sama anak kecil main bareng, makanya lu jadi waktu kecil merindukan. ya happy kita. Iya. Nggak berasa ini. Kalau kita sekarang sehari lewat besoknya kan udah biasa. Jadi mungkin kayak buat kalian-kalian yang ngerayain Imlek dan kalian nggak bisa pulang karena entah itu kerjaan, jarak atau apapun itu,
jangan sedih. Yang penting banyakin aja transfer ke keluarga. Kelas. Transfer yang banyak ya. Transfer yang banyak. Karena kalau aja janji nggak terima. Benar. Teman-teman kalau ada pengalaman-pengalaman Imlek yang menarik, boleh dong share, komen. Oke guys, cukup hari ini podcast kita ngobrol-ngobrol santai tentang Mengenai Imlek, Imlek. ya, jelang Imlek. Bagi yang merayakan Imlek, kami ucapkan Kong Siva Empat jiwa, beda karakter, satu rumah kos dengan pikiran beragam. Hong isi ramah di awal, Johnny bijaksana dalam segala hal, Ricky bekerja keras menyapu keadaan. Maiko cerdik memutar haluan ke arah yang salah.